Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah yang saat ini sedang belajar di rumah, saya harapkan teman-teman tetap dalam keadaan 4S ya, yaitu senyum, sabar, sehat, dan semangat. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah Ustazah akan menemani teman-teman dengan materi yang baru, yaitu tentang rumahku, rumah yang islami, dan kita memasuki pada tema yang keempat. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Ciri-ciri rumah yang islami. Yang pertama, rumah itu bersih. Jadi tidak ada kotoran sama sekali yang terdapat di rumah tersebut. Seluruh penghuni rumah taat kepada Allah. Jadi tidak ada penghuni rumah yang lalai akan perintah Allah. Kemudian penghuni rumah selalu membaca Al-Quran, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya sama seperti kuburan ya teman-teman. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri rumah yang dijauhi malaikat. Yang pertama, rumah tersebut memelihara anjing. Ini Ustazah jelaskan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman tidak kebingungan. Nah, apabila anjing itu dipelihara dengan tujuan untuk menjaga rumah atau menjaga perkebunan, itu diperbolehkan, asalkan anjing tersebut tidak boleh masuk sampai ke rumah. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan liur dari anjing tersebut menetes kemana-mana dan sehingga menyebabkan najis di dalam rumah tersebut. Kemudian yang kedua, memajang patung, apalagi patung yang menyerupai ciptaannya Allah, itu tidak diperbolehkan. Jadi rumah itu bisa dijauhi oleh malaikat. Selanjutnya, rumah tersebut kotor dan bau tidak sedap. Kemudian rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, karena seperti yang saya sampaikan tadi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, penghuni rumah tersebut pelit. Jadi malaikat itu tidak menyukai orang-orang yang pelit. Jadi teman-teman, kita harus dermawan ya, membagi sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri rumah bersih dan sehat. Yang pertama, memiliki ventilasi udara yang baik. Apa itu ventilasi udara? Ventilasi udara adalah jalan keluar masuknya udara yang terdapat dalam suatu rumah. Bisa lubang-lubang kecil, bisa pintu, bisa jendela. Kemudian yang kedua, rumah itu asri atau banyak sekali ditumbuhi pepohonan sehingga terlihat hijau. Kemudian memiliki tempat sampah. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Setelah itu tidak lembab, karena kalau keadaan yang lembab itu menimbulkan tumbuhnya jamur sehingga bisa mengganggu pernafasan dan juga kesehatan kita. Kemudian tersedianya air bersih, ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, karena air adalah kebutuhan utama kita. Jadi diusahakan di setiap rumah itu selalu ada air bersihnya. Kemudian memiliki sarana MCK, mandi, cuci, dan kakus, ini seperti WC ya teman-teman. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan rumah yang pasti dengan membersihkan setiap hari seperti menyapu, mengepel, membersihkan kaca, kemudian mencuci baju secara rutin, membersihkan kamar mandi, disikat, digosok, diberikan cairan pembersih, kemudian membuang sampah 2 kali sekali atau ketika sampahnya sudah penuh, dan sampah yang basah ini diusahakan selalu dibuang setiap hari ya teman-teman ya, supaya tidak menimbulkan bau yang kurang sedap seperti sampah sisa makanan, tulang, kemudian duri-duri ikan harus dibuang setiap hari. Kemudian membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang denah rumah. Apa itu denah rumah? Denah rumah adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi, mohon maaf itu Ustazah salah ketik, lokasi atau letak suatu tempat. Nah, ini salah satu contoh dari denah. Biasanya denah itu juga disertai dengan arah mata angin.
tujuannya denah untuk memudahkan seseorang menemukan sebuah lokasi atau tempat. Jadi ketika contohnya teman-teman ingin berkunjung ke rumah teman yang lainnya untuk pertama kali, kemudian teman-teman tanya, rumahmu di sebelah mana? Nanti diberikan gambaran. Nah, itu bisa juga disebut sebagai denah rumah atau denah suatu lokasi. Kemudian mata angin ini adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, arah mata angin ini yang utama yaitu ada utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian yang umum ada 8 yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.